Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema belajar yuk menerima keadaan. Belajar menerima keadaan. Memang dalam kehidupan ini cukup sulit kita menjalani sebuah hidup ini. Tapi percayalah, apapun yang kita lalui, setiap proses yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu adalah satu proses untuk mendewasakan kehidupan kita, untuk berjuang sama-sama memperoleh kebenaran firman Tuhan yang murni. Memang dalam kehidupan ini cukup sulit, tapi percayalah saudara, melalui setiap proses yang Tuhan izinkan, setiap peristiwa momen yang Tuhan izinkan, belajarlah untuk menerimanya dengan legowo, mau menerima dengan baik. Hidup ini memang banyak cobaan yang silih berganti, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berfokus kepada kehendak Tuhan. Hidup ini harus memiliki sebuah dampak positif bagi kehidupan kita. Dari setiap proses kehidupan kita, Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal yang berharga, yaitu kita harus benar-benar menjalani proses hidup ini dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kita itu memberikan sebuah impact bagi orang lain. Percayalah itu saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Malahan Dia menuntun kehidupan kita untuk berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas kemustahilan, melewati setiap badai kehidupan kita ini. Belajarlah untuk menerimanya dengan baik, meskipun sulit. Ya, meskipun sulit, tetapi percayalah, setiap proses kita dapat mengerti rencana Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena Tuhan itu ingin bahwa Tuhan itu sayang kepada umatnya. Dia tidak mau bahwa muridnya, anak-anaknya itu ditinggal sendirian. Dia akan menuntun kehidupanmu menjadi hidup yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Belajarlah untuk percaya bahwa hidupmu dan hidupku sudah ada skenario besar yang Tuhan sudah titipkan dan harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, sehingga hidupmu, hidupku dapat memberikan satu empower, kekuatan yang baru. Belajar menerima keadaan. Mintalah hikmat dari Roh Kudus dan Tuhan, supaya kita diberikan satu kekuatan yang baru, supaya dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian. Dia menuntun, ya,
menuju sebuah karakter Kristus yang lebih baik. Saya kasih 3 kunci saja ya saudara ya. 3 kunci untuk kita bisa belajar menerima keadaan. 1. Berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Tuntunan Roh Kudus menuntun kehidupan kita menjadi sempurna, memiliki karakter Kristus yang terbaik. Yang kedua, saat teduh. Saat teduh membawa kehidupan kita semakin erat kepada Tuhan Yesus, membawa sebuah hubungan intimacy with God, encounter with God terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Maka hidupmu akan memberikan satu buah kehidupan yang terbaik bagi kalangan kita sekalian, dan hidup yang mau sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan akan memperoleh satu sukacita yang baru di dalam Kristus. Yang ketiga sekarang, yang ketiga adalah rasa ucapan syukur. Rasa ucapan syukur dalam menerima sebuah keadaan, ya wis, belajarlah untuk mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih. Belajar yuk untuk terus berakar kuat di dalam Kristus. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita meminta hikmat, tuntunan, maka hidup kita akan membawa satu dampak yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mau hidup taat dan setia, mengiring Kristus sampai akhir hidup kita. Makanya itu saudara, kita dapat belajar bahwa kita harus tetap mau menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk sebuah kesempatan yang baru yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencananya di dalam setiap aspek, di setiap sektor bidang kehidupan kita, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di setiap waktu. Demikian saudara, terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.